Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Divina Firdaus, NIM H1 di 023051 dari Infrastruktur Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final project saya, yaitu berupa demo untuk keseluruhan sistem yang sudah dibangun oleh saya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu dimana kita di sini tuh untuk final projectnya itu instalasi konfigurasi Proxmox di Ubuntu server. Instalasi Ubuntu server di Proxmox. Oke, untuk hal yang pertama dilakukan tentu saja kita harus mempersiapkan environment-nya. Di sini saya menggunakan virtual box dari Oracle. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan virtual yang lain seperti VMware dan lain sebagainya, tapi kebetulan saya di sini menggunakan VirtualBox dari Oracle. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan tentu saja kita harus menginstal Proxmox itu sendiri. Kita harus download terlebih dahulu di official. Kita harus mendownload ISO-nya dari official websitenya seperti ini. Lalu nanti setelah teman-teman mendownload, itu nanti akan disetting di Oracle VirtualBox-nya. Nanti teman-teman akan klik fitur new di sini. Nanti kalian akan buat VM-nya, terus VM foldernya, menyesuaikan dengan komputer yang kalian punya, terus ISO image-nya yang telah tadi kita download, ISO Proxmox-nya tinggal masukkan. Lalu nanti teman-teman juga OS-nya juga ditentukan. Untuk di sini itu menggunakan OS Linux dan juga ada Linux dengan 64 bit. Lalu nanti teman-teman juga akan setup untuk virtual hardware-nya. Untuk virtual hardware-nya sendiri di sini saya menggunakan 4096 MB dengan CPU-nya itu 2 core. Lalu teman-teman juga virtual hard disk-nya juga disesuaikan. Untuk saya sendiri tipsnya itu 30 GB saja. Lalu setelah itu nanti akan teman-teman klik finish, nanti akan terbuat VM-nya seperti yang ada di gambar karena saya sudah memasukkan sebelumnya. Jadi ini tinggal di start saja. Lalu nanti saat untuk pertama kali menginstal teman-teman, nanti akan tampilannya kalian akan mulai menginstal Proxmox-nya terlebih dahulu dengan nanti bakal ada perintah untuk menyeting location, keyboard, bahasa, dan juga nanti teman-teman akan diarahkan juga untuk membuat username dan password. Nanti sampai akhirnya teman-teman akan menginstal Proxmox terlebih dahulu, akan menginstal Proxmox sendiri nanti. Dan nanti juga setelah teman-teman selesai untuk menginstal Proxmox, itu akan langsung reboot sendiri dari mereka, lalu nanti akan tampil seperti yang ada pada layar ini. Kalau sudah selesai menginstal Proxmox-nya, di sini teman-teman ditunggu saja, tidak akan memakan banyak waktu, tapi saya berikan tips untuk menginstal Proxmox ini tuh menggunakan menggunakan sinyal yang kuat juga. Oh ya teman-teman, lupa mention nanti sebelum nanti kalian run itu harus setting dulu. Setting apa? Setting untuk sistem dan setting untuk display dan juga network yang digunakan. Untuk saya sendiri itu memilih network adapternya satu doang, itu menggunakan bridge adapter. Tapi kekurangannya dari bridge adapter ini kalau misalnya teman-teman ganti ganti jaringan, terutama menggunakan hotspot HP, itu susah untuk mengganti IP-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih fleksibel, itu bisa menggunakan adapter satunya gitu. Nah setelah ini, setelah jadi seperti yang tampilan yang ada di sini, nanti teman-teman akan nanti saat menginstal Proxmox juga teman-teman akan diarahkan untuk mengubah IP gateway, address gateway sama DNS server sesuai dengan laptop teman-teman. Lalu setelah selesai selesai install nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini di mana kita akan login ke Proxmox kita. Untuk login itu root. Untuk passwordnya password yang telah teman-teman buat dan setting di sebelumnya. Lalu setelah itu, ini telah berhasil kita login, teman-teman bisa langsung aja ke Chrome atau browser yang teman-teman gunakan dengan cara klik https //192.168.1.280.20 ini disesuaikan dengan IP Proxmox kalian.
Oh, untuk 8006 ini memang default portnya untuk Proxmox. Jadi kita langsung coba aja teman-teman, kita klik https://192.168.150.8006/ ini. Kalau misalnya muncul seperti ini, jangan kaget, jangan khawatir. Ini menandakan bahwa Proxmox kalian itu berhasil terinstall. Dengan cara klik advance aja langsung ke proceed to 192.168. Nanti langsung diarahkan ke seperti ini, ke virtual environment-nya dari Proxmox. Untuk username kita masukkan user, passwordnya kita masukkan password. Oh, salah. Untuk usernya kita masukkan admin. Untuk passwordnya kita masukkan sesuai dengan password yang teman-teman setelah buat. Sebentar. Admin. Oh, untuk username-nya maaf, Ruth. Untuk passwordnya, password yang telah teman-teman buat. Nah, lalu akan masuk seperti ini. Lalu setelah ini, kalian akan, oh iya, sebelum itu kalian juga harus mendownload, menginstal Ubuntu ISO-nya di Chrome ataupun browser yang kalian gunakan. Jangan lupa untuk Ubuntu ISO server ya teman-teman, jangan yang desktop. Ya, nanti kalian tinggal download saja. Lalu setelah mendownload, langkah selanjutnya kita akan membuat VM-nya dengan cara kalian ke lokal ini, terus ke ISO, nanti kalian klik upload. Lalu setelah itu kita akan membuat VM-nya dengan create VM. Klik di sini ya teman-teman, dimana nanti nama node-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk ini saya menggunakan node sesuai dengan NIM saya dan nama saya. Lalu lalu setelah itu kita akan proses ISO-nya, OS-nya kita gunakan ISO image. Ini karena saya udah buat ya teman-teman, jadi kita lihat di sini aja. Ya, di sini ISO-nya kita pilih ISO Ubuntu yang udah kita upload tadi. Lalu untuk sistemnya itu biarkan default. Untuk disknya itu kan alokasikan minimal 20 GB. Di sini juga saya menggunakan 20 GB, dan untuk CPU-nya saya memberikan 1 core saja. Dan untuk memorinya saya juga masukkan 2048 MB atau 2 GB. Nanti setelah itu kalian akan klik finish aja, nanti akan otomatis VM-nya akan terbuat. Nah, ini untuk VM yang telah kita buat ya tadi, namanya ini. Lalu setelah itu kalian akan pergi ke konsol dan kita akan coba startkan. Ya, di sini warning, ini connecting, sabar aja ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk Ubuntu-nya. Ini kita udah mencoba untuk masuk ke Ubuntu. Nah, untuk teman-teman yang nanti itu tidak akan langsung nanti langsung terinstall Ubuntu-nya. Jadi nanti teman-teman akan ya agak loading sedikit, lalu nanti akan teman-teman memilih pengaturan. Jadi kita kayak menyiapkan dulu sebelum kita install Ubuntu gitu. Jadi contohnya kayak kalian akan masukkan username, password, dan juga beberapa choice yang bisa kalian pilih, misalnya kayak install SSH atau enggak dan lain sebagainya. Dan itu ditunggu saja. Untuk penginstalan Ubuntu-nya sendiri memakan ya agak sedikit banyak waktu. Kalau misalnya teman tipsnya itu tetap sama, kalian harus menggunakan jaringan yang emang stabil dan kencang gitu, biar penginstalan si Ubuntu ini tuh aman, damai, dan tentram. Nah, kalau misalnya muncul kayak gini, biarkan aja teman-teman, aman aja ini. Sangat-sangat aman, very aman. Biarkanlah Ubuntu ini menginstal dengan sendirinya. Nah, teman-teman kalau misalnya Ubuntunya udah gini, seperti yang teman-teman udah tahu, kalau di Ubuntu itu kita nggak bisa yang namanya copy paste. Nah, oleh karena itu biar mudah dalam mengketikkan komen dan biar gak typo juga, kita menggunakan yang namanya SSH ya teman-teman.
Di sini apa sih SSH? Jadi kita menggunakan command prompt namanya. Nanti kalau misalnya kita udah login ke Ubuntu-nya, nanti kita akan coba ya teman-teman untuk mengaktifkan SSH-nya. Jadi sebenarnya SSH-nya install di dalam Ubuntu ini teman-teman. Jadi bisa lebih mudah. Kita tinggal klik aja, kita tinggal copy paste, gampang banget komennya. Jadi so easy. Nah ini udah welcome to Ubuntu ya teman-teman, sudah terlihat bahwa kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Seperti yang udah kita tahu tadi, kita tuh udah masukin kayak nama server, username, server name sama password. Itu jangan sampai lupa karena itu penting banget untuk kita masuk ke Ubuntu kita. Jadi mungkin diusahakan untuk nama username, nama passwordnya itu yang mudah untuk diingat ya teman-teman. Dan juga untuk passwordnya sebenarnya nggak ada aturan untuk kayak capital atau lowercase atau harus ada simbol atau something like that, nggak ada. Jadi bebas mau passwordnya kecil semua atau apapun itu sebenarnya sama aja teman-teman. Ini kita tunggu aja, emang agak lama ya teman-teman. Oke, sembari kita menunggu Proxmox-nya, kita akan melanjutkan penjelasan kita yang kedua. Tunggu sebentar teman-teman. Untuk yang kedua itu kita akan menyeting Ubuntu-nya teman-teman, dimana kita akan menginstal beberapa web server, database server yang kita butuhkan untuk menunjang tugas ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke sini, kita lihat lagi masih melakukan ini tugas kedua. Kita akan ya laporan konfigurasi, kita akan mengkonfigurasi VM-nya. Ini masih loading ya teman-teman, tidak apa-apa, kita tunggu sampai dia selesai, dimana nanti kita akan menginstal beberapa seperti web server di sini menggunakan Nginx, lalu juga untuk MySQL-nya untuk database-nya menggunakan MySQL, lalu juga agar bisa terbaca oleh Ubuntu-nya kita menggunakan PHP FPM, lalu kita juga menginstal DNS server agar mudah dibaca ya teman-teman. Maksudnya agar lebih mudah gitu, misalnya dari IP yang banyak angka kita sederhanakan lah menggunakan bin 9. Lalu setelah itu kita akan memasukkan ini konfigurasi untuk DNS-nya. Lalu kita juga untuk mail servernya itu menggunakan Postfix, dimana kita bisa mengirim email ya, ya versi Ubuntu lah ya gitu. Dan juga dan kita juga mencoba untuk pengujian sistemnya dan juga akses Nginx-nya. Kita lihat apakah sudah selesai. Belum. Oke, udah selesai. Ini tinggal login. Kita ketik nama username kita. Oh, belum ternyata. Oh, ini masih ke Postfix. Ya, kita tunggu dulu ya teman-teman. Mungkin sembari menunggu atau ya, jadi nanti kalian langsung aja mengetikkan sudo apt update dan sudo apt upgrade min. Di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk biar kita mengupgrade dan mengupdate sistem Ubuntu-nya agar terupdate gitu teman-teman. Jadi environment yang kita punya itu udah terbaru dan biar nggak crash, biar nggak misalnya nggak bisa download karena versi kita yang terlalu lama seperti itu. Lalu ini untuk web server kita menggunakan Nginx dengan ketikkan sudo apt install Nginx min y. Lalu kita untuk ngecek status Nginx itu udah running atau belum itu menggunakan sistem ctl status Nginx. Tunggu sebentar karena laptop ini habis baterai.
dilanjutkan. Nanti apabila status Nginx itu emang sudah aktif atau running, itu kita bisa mencobanya mengakses HTTP via IP kita sebenarnya. Lalu setelah itu kita akan membuat MySQL atau database. Kita menginstal terlebih dahulu dengan klik sudo apt install MySQL server miniye. Lalu kita juga coba untuk masuk ke konsol database-nya dengan klik sudo MySQL. Lalu kita bisa bikin database sesuai dengan query database seperti biasa, query SQL seperti yang udah kita tahu, create database testdb contohnya. Lalu setelah itu kita juga menginstal bin 9 menggunakan sudo apt install bin 9 miniye. Lalu kita juga akan mengisi konfigurasi berkas lokalnya dengan seperti ini, jadi bisa diakses. Ya, Nah, ini untuk mail servernya itu menggunakan postfix dengan cara sudo apt install postfix miniye. Lalu setelah itu juga dilengkapi oleh paket mailutils, sudo apt install mailutils miniye. Lalu kita coba untuk tes gitu, apakah sudah berhasil terinstall atau belum dengan cara mengirimkan email echo test mail gini, mail min s, contohnya tes bunga. Bunga itu nama server Ubuntu kita. Maksudnya Ubuntu saya, ini disesuaikan dengan nama server Ubuntu kalian. Lalu setelah itu cara cek apakah mailnya itu udah masuk atau enggak, kalian tinggal klikkan komen mail aja, nanti di situ langsung tertuang. Lalu setelah itu ini untuk mengisi konfigurasi dari Nginx. Ini untuk DNS servernya. Biasanya kalau misalnya, oh ya teman-teman, apabila setelah menginstal Ubuntu berhasil gitu, kalian juga harus cek ping min 4 min C 48888 itu biar kita tahu apakah Ubuntu kita itu udah tersambung internet atau enggak. Karena untuk kita install dan update itu semuanya membutuhkan internet kan. Jadi kita harus cek dulu ping atau jaringan dari Ubuntu kita gitu. Kalau misalnya belum atau nggak bisa, tidak receive si jaringannya, teman-teman harus atur dulu IP-nya gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya udah atur IP, udah kayak ya udah berbagai cara dilakukan dan masih belum coba, jangan lupa juga cek si DNS servernya. Kadang kalian harus tambahin name servernya 8.8.8.8. Lalu ini coba kita ke http lab.local yang telah kita buat tadi, apakah terbaca. Terus ini juga untuk mengakses SQL ya, sudo mysql min u root min p. Ini untuk mengetes mailnya dan kita lihat apakah, oh ternyata masih ya teman-teman. Mungkin karena ada beberapa, soalnya saya sudah mendownload seperti menginstal Grafana dan lainnya, mungkin itu take time banget. Ya, langsung aja kita lanjutkan aja ya daripada lama. Ini selanjutnya kita akan instalasi dan konfigurasi IDS Surikata, teman-teman. Jadi seperti yang udah aku mention sebelumnya, karena di Ubuntu server ini tuh nggak bisa copy paste dan lama banget dan takutnya typo dalam mengetikkan komen. Jadi kita menggunakan SSH ya, teman-teman. Dimana nanti kita langsung aja mengaktifkan SSH-nya dengan cara SSH terus nama server kalian IP Proxmox kalian. Nanti akan langsung kayak gini. Terus hal yang akan sebelum kita ke instalasi Surikata, tentu aja kita harus apt update lagi ya biar terbaru gitu package-nya. Lalu setelah itu kita akan menginstal Surikata dengan komen sudo apt install Surikata miniye, lalu nanti akan loading seperti ini teman-teman. Lalu kalau misalnya udah terinstall, kita cek dengan Surikata minv atau versionnya, kita cek apakah udah benar terinstall atau belum. Lalu setelah itu kita akan mengidentifikasi interface jaringan yang ada, yang aktif gitu. Apa yang aktif di alamat IP kita gitu. Untuk di sini kasusnya itu yang aktif di saya itu menggunakan INS 18 gitu. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi file surikata kita dengan cara sudo nano etc surikata yaml, dimana kita mengubah homenet ini menjadi any ya, dan juga kita mengkonfigurasi AF paketnya ya, dimana kita mengganti interface-nya sesuai dengan yang tadi aktif, karena di case saya itu menggunakan NS18, jadi kita ubah interface-nya jadi NS18 dengan cluster ID-nya 99 dan cluster type-nya itu cluster flow dan div reg-nya itu yes. Lalu setelah itu kita melakukan validasi konfigurasi ini, apakah penulisan sintaks di
konfigurasi YAML kita tuh udah bener atau belum, itu dengan cara sudo surikata mince slash etc slash surikata.yaml. Kalau misalnya udah ada ini, udah complete, berarti artinya udah aman konfigurasi YAML kita, surikata kita. Lalu setelah itu kita harus restart surikata dulu biar Ubuntu itu bisa baca surikata atau rules konfigurasi yang terbaru gitu. Lalu kita mengenablekan surikatanya agar bisa digunakan. Lalu kita langsung aja melakukan pengujian deteksi pada log surikata dengan cara sudo tail min f slash var slash log slash surikata slash fast.log, dimana nanti ini akan log-log yang menyimpan kalau misalnya ada terdeteksi serangan. Contohnya nih, ada apa ping terdeteksi kalau kita tadi pakai komen ping mince 4 8.8.8.8 itu bakal terdeteksi di surikata atau terdeteksi di fast.log-nya. Nah, gimana sih cara kita biar dapat ini? Ini tuh ada di rules, teman-teman. Dimana kita masukin ke local.rules. Ini ada salah 3 contoh untuk rules yang saya buat. Itu dimana saat terjadi terdeteksi ping itu akan menunjukkan message ICMP ping terdeteksi. Kalau misalnya ada mencoba masuk SSH, itu percobaan akses SSH terdeteksi, ataupun kalau yang nyoba HTTP kayak tadi lab.local itu akan terakses atau akan ada message-nya seperti itu. Ya mungkin ini agak lama ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Lalu setelah ide surikata selesai, kita masuk yang ke terakhir, itu sistem monitoring server, di mana kita akan menggunakan Loki, Promtail, dan Grafana. Jadi seperti yang udah teman tahu, kalau misalnya si surikata itu nyimpen lognya itu di fast.log atau enggak if.json. Nah, apa sih fungsinya si Loki, Promtail, Grafana ini? Nah, setelah kita menyimpan log-log itu, ya itu semua, itu nanti akan dibaca atau akan dibawa oleh si Promtail. Namanya si Promtail ini pembawa message lah ya dari si log surikata, ngebaca fast.log kita, ngebaca if.json kita, lalu kita langsung kearahkan ke Loki, dimana Loki ini yang akan nanti mengarahkannya ke Grafana. Jadi sebagai penyambung lah ya. Jadi Grafana itu apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman tadi udah lihat ya kalau log surikata itu masih berupa codingan hitam, ketikan hitam aja gitu, dan si Grafana inilah tugasnya sebagai dashboard visualisasi untuk membuat si serangan-serangan itu tuh terdeteksinya secara visualisasi atau secara lebih enak dipandang, enak dibaca oleh pengguna atau oleh user gitu. Yang pertama akan kita lakukan tentu aja kita akan menginstalasi Loki dan Promtail ya teman-teman. Tapi di sini sebenarnya untuk install Loki dan Promtail itu bisa langsung di Ubuntu-nya sendiri ya, Ubuntu servernya sendiri. Namun kita shutdown-kan saja karena ini lama. Saya pikir ini kayaknya dia update agak lama gitu ya. Jadi kita langsung aja jelasin ya karena saya sudah men-screenshotkan juga, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya. Di sini kita akan sudah update ya terlebih dahulu. Di sini itu menggunakan untuk Loki dan Promtailnya sebenarnya bisa ngambil dari GitHub teman-teman, GitHub official mereka. Cuman karena di sini itu saya waktu itu terkendala jaringan, jadi saya menginstal dari eksternal, maksudnya dari tetap GitHub, dari GitHub officialnya, namun saya download langsung gitu. Nanti saya masukkan melewati PowerShell agar ke Ubuntu gitu. Dan juga kita juga harus ada yang namanya menginstal unzip ya teman-teman, dimana ini untuk mengekstrak file-file yang telah kita download gitu, jadinya bisa terinstall gitu teman-teman. Tuh, yap, ini masih mengkonfigurasi, lalu masih unzip. Terus nanti juga kita akan memindahkan si Loki sama Promtail ini tuh ke local bin agar mudah terbaca ya. Lalu kita juga akan memberikan ini namanya ya, kita ke pet ini agar di lingkungan Linux. Nah, kita juga menggunakan command sudo chmod plus x seperti ini tuh untuk memberikan yang namanya access permission ya, executable permission pada berkas binary Loki-nya gitu. Lalu kita juga masuk ke config YAML, di mana nanti kita mengisikan beberapa komen. Lalu juga kita membuat Loki service-nya juga.
Lalu setelah itu kita akan meng-reloadkan dan agar supaya si Ubuntu-nya itu tahu gitu hal yang udah kita install atau download seperti itu. Kita mengenablekan loggingnya, terus kita start loggingnya dan kita cek login status loggingnya emang udah running apa belum nih, ini apa tandanya udah aktif atau running. Lakukan hal yang sama juga untuk Promtail, kita memberikan permission executable-nya, lalu kita cek Promtail version, terus lalu kita juga mengisi untuk konfigurasi YAML-nya sama service-nya, Promtail service, yap. Dan juga sama halnya dengan ini kita cek status Promtail-nya apakah sudah running atau belum. Nah, ini menunjukkan bahwa Promtail-nya sudah running, dimana dia mulai membaca log-log. Nah, ini dia mulai membaca nih. Kita pakai if.json yang udah mulai membaca log-log yang telah kita simpan di Suricata tadi. Ya, lalu setelah udah Loki dan Promtail udah selesai, itu kita langsung install Grafana-nya, teman-teman. Langsung aja sudah apt-get install grafana.min maksudnya. Tipsnya tetap menggunakan jaringan yang kencang, karena jujur kalau misalnya untuk menginstal Grafana di jaringan yang agak lemot itu agak lama ya, teman-teman. Ini kebetulan saya menggunakan jaringan yang emang cepat, jadi hanya butuh 7 menit. Lalu dijalankan servernya, kita daemon reload terlebih dahulu, lalu kita enablekan Grafana.servernya, lalu kita akan membuka Grafana ini di port 3000, ini portnya Grafana. Lalu kita akan mengecek Grafananya ini sesuai dengan IP Proxmox kita, ya. IP Ubuntu dengan port Grafananya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Sebenarnya nanti kalian akan muncul dulu ke username sama password, di mana username-nya itu awalnya admin teman-teman, tapi nanti bisa diubah untuk passwordnya, kalian sesuaikan saja. Lalu nanti kalian akan bergerak ke connection, di mana connection ini kita sepertinya udah kita tahu kita bakal menggunakan Loki. Jadi pilihlah data sources-nya Loki. Lalu setelah itu kita ke explore, lalu kita masukkan, kita coba nih menggunakan SQL job Suricata. Lalu nanti kita bisa lihat deh di dashboard nih timestamp-nya atau yang terdeteksinya itu bukan jadi lebih mudah dan lebih enak. Dimana kita juga bisa menggunakan beberapa grafik seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian dari final project tugas IT saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya undur pamit diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.